Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufwah, NIM 18 14 20 11 7. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tugas kemarin, yaitu membuat jurnal yang berjudul Prinsip Sewa Menyewa atau disebut dengan Ijarah dalam sistem perbankan syariah berdasarkan Ijarah Muntahiyah bin Tamlik. Nah, dalam pembuatan jurnal ini tujuannya yaitu untuk mengetahui apa sih itu ijarah dan ada berapa sih jenis-jenis ijarah dalam perbankan syariah. Kemudian juga ada rukun-rukun ijarah. Kemudian juga ada prinsip pokok transaksi ijarah itu seperti apa. Kemudian juga berakhirnya akad ijarah itu seperti apa. Terus juga ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh simpelnya dalam kehidupan sehari ijarah itu seperti apa. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari ijarah, juga landasan hukum ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu yang artinya ganti. Sedangkan menurut bahasa Arab, ijarah yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti sejumlah uang. Kemudian ada beberapa ulama fikih juga mendefinisikan apa sih itu ijarah. Pada dasarnya, pada intinya itu yaitu para ulama fikih ini berpendapat bahwa transaksi ijarah itu diperbolehkan atau mubah. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9 DSN/MUI/4/ tahun 2000 mendefinisikan ijarah bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu. Kemudian melalui pembayaran sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang tersebut. Selanjutnya itu landasan hukum ijarah. Nah, dalam landasan hukum ijarah ini terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Al-Quran terdapat pada surat At-Talaq ayat 6 yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upah. Nah, dalam ungkapan menunjukkan berikanlah kepada mereka upah. Nah, upah ini disebut dalam bentuk umum, yaitu mencakup semua jenis sewa menyewa atau ijarah. Kemudian dalam Al-Hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani Adail sampai Bani Abdu bin Adi. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ijarah. Nah, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ijarah mutlaqah, yang kedua itu ijarah muntahiyah bin tamlik. Nah, berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah mendefinisikan akad ijarah muntahiyah bin tamlik itu yaitu suatu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau memanfaatkan dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Kemudian selanjutnya itu rukun ijarah. Nah, menurut ulama Hanifiyah bahwa rukun ijarah itu terbagi menjadi satu, yaitu adanya ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama itu rukun ijarah itu terbagi menjadi 4, yaitu adanya berakad, yang kedua sewa atau imbalan, yang ketiga itu adanya manfaat, yang keempat itu adanya sigot. Sigot ini antara ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pokok transaksi ijarah itu ada 3. Yang pertama itu jasa transaksinya harus halal. Kemudian yang kedua terpenuhinya syarat sah. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga, transaksi ijarah harus memenuhi ketentuan syarat. Kemudian selanjutnya berakhirnya akad ijarah itu ada 2. Yang pertama itu objeknya hilang atau musnah. Terus yang kedua itu tenggat waktu yang telah disepakati dalam akad berijarah itu sudah berakhir. Kemudian contoh simpel dari praktek ijarah dalam kehidupan sehari-hari itu seperti misalkan si A ini orang yang mempunyai kontrakan, kemudian si B ini adalah orang rantauan yang bertujuan untuk mengontrak
punya si A ini kontrakannya. Nah, kemudian si orang yang mau menyewa ini kemudian datang kepada orang yang mau menyewakan propertinya ini. Kemudian si penyewa ini setuju, yakin gitu, sepakat. Jadi menyetujui bahwa si B ini akan mengontrak pada rumah kontrakannya si A. Nah, pihak penyewa ini akan mendapatkan manfaat, yaitu menempati rumah tersebut. Kemudian dalam menyewakan manfaatnya juga, yaitu dengan menerima bayaran si A-nya ini menerima bayaran dari si B. Kemudian jika tidak mampu dengan jumlah tersebut, maka bisa lewat mengajukan pinjaman bank syariah, yaitu untuk memediasi akad ijarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.